Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengaku bayinya nyaris dibawa orang saat ketika dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan pemirsa, pengakuan ini mencuat setelah Nina membagikan kronologi kejadian melalui media sosial. Urang mah teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Ku tega anak urang dibikeun ka batur coba. Terus belegug baturna teh nya. Pemirsa, curhatan hati ibu bernama Nina Soleha ini sempat viral di lini masa hingga ditonton oleh lebih dari 2,3 juta warganet. Nina menuturkan ia awalnya dan suaminya membawa bayi mereka ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung karena sakit kuning pada Minggu 5 April lalu. Dan saat menunggu bayinya untuk keluar dari ruang perawatan, usai dimandikan oleh perawat, Nina dan suaminya justru keluar mencari makan namun memiliki firasat buruk. Dan ibu 3 anak ini lalu kembali ke ruangan NICU dan melihat bayinya berada dalam gendongan orang tua pasien lainnya sebelum akhirnya ia ambil kembali. Nina mengaku ia bisa mengenali bayinya dari bayi dan kesini yang melaki bayinya, dan atas kejadian ini Nina mengaku kecewa dengan pelayanan perawat yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Nina juga menyoroti tindakan perawat yang disebutnya menggunting gelang identitas bayinya. Tapi malah kita yang diputar. Saya mah lebih baik udah diam aja. Tunggu Pak Dedi aja nyuruh tangan pingin zoom kan. Dan saat ini pemirsa, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung mengaku telah menonaktifkan seorang perawat yang terlibat dalam kejadian ini dan meminta maaf kepada orang tua bayi yang bersangkutan. Dan pemirsa, kejadian bayi baru lahir yang diduga dibawa kabur oleh orang tak dikenal saat berada di ruang rawat Rumah Sakit Hasan Sadikin sangat mengejutkan, dan hal ini bisa terjadi bagaimana kita seharusnya memiliki SOP dan juga pengamanan yang baik. Selengkapnya kita langsung membahasnya langsung bersama dengan orang tua bayi Nina Soleha dan juga pengacara orang tua bayi Mira Widiawati. Ya, selamat siang Ibu Nina dan Ibu Mira. Ya, selamat siang Ibu-Ibu. Kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Ibu Nina. Ibu bisa dijelaskan bagaimana kondisi bayi Ibu dan juga Ibu saat ini? Silakan, Bu. Ibu, Anda mendengar baik suara kami dari studio? Ya, kami mencoba berkomunikasi langsung dengan Ibu Nina Saleh dari orang tua sang bayi dan juga Mira Widiawati, pengacara orang tua bayi ini. Silakan. Ya, halo. Halo, Pak. Ya, selamat siang Ibu Nina. Ibu, kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Ibu. Bagaimana dengan kondisi Ibu dan juga bayi saat ini? Alhamdulillah sih sekarang sedang masa pemulihan. Artinya sudah dalam kondisi yang baik ya Ibu, sudah sembuh dari sakit kuningnya ya? Ya. Baik, Ibu mungkin bisa dijelaskan kembali kronologi kejadian ketika peristiwa tersebut terjadi? Sebenarnya waktu itu tuh saya sedang makan, pas ke atas lihat anak saya lagi digendong sama ibu-ibu yang saya nggak kenal gitu. Terus di situ ada suster, saya teriak-teriak, sus itu anak saya ada di gendongan orang, kata saya teh. Itu selimut, baju sama mukanya itu anak saya, kata saya. Iya. Ya dari situ suster langsung mengakui bahwa dia teledor gitu, Pak. Oke, berarti dari suster yang atau perawat yang ada di rumah sakit tersebut sudah mengaku ia teledor. Apakah ada keterangan atau? Ya, Silakan. Ya, dia mengakui bahwa
Ya, dia mengakui bahwa dia teledor, dia sudah ngasih ke orang lain dan belang tangan pun sudah dia putus, Pak. Ya, orang lain tersebut yang menggendong bayi ibu itu, yang sempat menggendong bayi ibu, apakah ibu kenal? Ya, gimana? Apakah ibu kenal orang yang sempat menggendong bayi ibu tersebut? Nggak kenal. Cuman saya berpapasan aja, cuman saya inisiatif sendiri untuk memanggil lagi gitu. Mhm. Dan Suruh apakah saya tunggu gitu. apakah orang yang sempat menggendong bayi ibu itu sempat diinterogasi oleh petugas keamanan? Oh, tidak, tidak. Artinya memang ada kelalaian Cuman ya diam dari pihak aja. rumah sakit. Baik, artinya ada pihak kelalaian. Ibu Nina, kami ingin berbincang dengan Ibu Mira, kuasa hukum. Ibu Mira, tadi kita sudah melihat ya bagaimana detail kronologinya. Untuk saat ini, apa saja langkah yang akan diambil oleh Ibu Mira selaku pengacara dari Ibu Nina? Apakah menerima permintaan maaf saja cukup, santunan 10 juta dari Gubernur Jawa Barat saja cukup, atau akankah ada langkah hukum lain yang akan diambil oleh Ibu Mira dan juga Ibu Nina? Ya, pada hari ini kami menerima kuasa dari Ibu Nina kepada kantor kami dengan Pak Krisnamurti, Mbak. Kebetulan beliau sedang di Jakarta, saya sedang di kediamannya Bu Nina sejak tadi. Jadi kami sudah berdiskusi bahwa kami akan melakukan langkah hukum. Artinya bahwa permintaan damai dari pihak rumah sakit itu hanya permohonan maaf, bukan permintaan damai secara formal. Klien kami tidak pernah menerima kompensasi apapun dan kesepakatan apapun tentang perdamaian yang disebutkan oleh pihak rumah sakit. Artinya kami akan melakukan upaya hukum bersama Bapak Krisnamurti pada hari Senin nanti, dan kami akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk klien kami. Terkait ini ada unsur kesengajaan, Mbak. Bukan lagi kelalaian, tetapi kesengajaan. Karena pada saat bayi ini akan dibawa pulang, ternyata sudah ada sepasang suami istri yang akan menerima bayi Ibu Nina. Dan gelang bayi Ibu Nina sudah dicopot. Dan kami juga akan melakukan pemeriksaan CCTV, Mbak, nanti. Pada hari Senin mulai kita bergerak. Gitu. Sudah mendapatkan bukti CCTV tersebut? Kamera pengawas tersebut sudah mendapatkan belum ya? Belum Pak, Mas. Karena kita baru menyampaikan surat kuasa hari ini, tadi pagi. Saya seharian di rumahnya Ibu Nina Saleha untuk menggali apa saja yang beliau dan keluarga inginkan. Dan untuk bantuan dari Bapak Gubernur, keluarga berterima kasih banyak dan digunakan untuk biaya kekahan. Tetapi dari pihak rumah sakit kami tidak ada menerima apapun gitu. Hanya sebatas permintaan maaf dan datang ke rumah klien kami dengan membawa buah. Artinya ini bukan satu pembelajaran yang baik gitu. Iya. Bu Mira, Anda melihat ini ada dugaan kesengajaan yang dilakukan oleh oknum di rumah sakit, dan apakah Anda melihat lebih lanjut ini mungkin ada kaitannya dengan sindikat penjualan bayi? Ya, saya dapat informasi sebelum saya bertemu dengan Bu Nina, banyak informasi pada saya bahwa beberapa orang mengalami atau menyatakan sangat mudah mengadopsi bayi-bayi dari rumah sakit itu. Nah, artinya tidak menutup kemungkinan ada masalah lain di dalam situ, Mas. Gitu. Nah, ini kita membela atau mendampingi Ibu Nina bukan semata hanya untuk kasus dia saja, tetapi kita juga ingin melihat apakah di masa lalu, di tahun-tahun sebelumnya, adakah peristiwa yang sama sehingga mengakibatkan kerugian oleh seorang ibu kehilangan anak atau bagaimana, dan juga pembelajaran ke depannya, Mas. Apakah nanti ke depannya kita bisa dengan kasus ini untuk mengantisipasi kejadian yang sama gitu. Karena ini rumah sakit tua, rumah sakit terbaik, ya sebetulnya terbaik di Bandung, tetapi kok begini pelayanannya dan jaminan keamanannya tidak ada untuk pasien begitu, Mas. Baik, kami akan kembali berbincang dengan Ibu Nina.
Ibu, tadi dinyatakan oleh Ibu Mira bahwa tingkat adopsi di rumah sakit saat ini sangat tinggi dan yang dilakukan oleh RSHS bukan lagi kelalaian, melainkan ada dugaan kesengajaan. Bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Apakah memang ada kecurigaan bayi Ibu ini sebenarnya memang akan kemudian dijual ke sindikat perdagangan bayi lainnya atau memang kebetulan saja? Nah, menurut saya mah itu mah udah unsur kesengajaan aja, Bu. Sepertinya. Dari Ibu Nina sendiri, apa Satpam pun harapannya? tidak ada satupun. Ya, silakan Ibu. Satpam maupun keamanan pun sudah tidak ada. Iya. Dengan kasus ini, Bu Nina, apa harapannya kepada rumah sakit? Ya, harapannya lebih ditingkatkan lagi keamanannya, dan yang penting jangan terulang lagi lah. Kalau bisa itu susternya dikeluarin aja lah. Ya, Baik. saat ini suster sudah dinonaktifkan. Apakah langkah itu sudah cukup atau perlu ada langkah lanjutan? Misalnya dari pencabutan izin untuk melakukan perawatan, atau apa ada langkah lainnya yang diharapkan akan diambil rumah sakit demi keadilan bagi Ibu Nina dan juga keluarga? Jadi hari Senin kami baru ke sana bersama Pak Krisna Bukti dan tim akan melakukan somasi dan kita ingin mengetahui siapa oknum itu, karena selama ini klien kami tidak diberitahu siapa gitu, dan sekaligus kita ingin membuka CCTV pada saat kejadian. Baik, baik Bu Mira, kita akan berkomitmen terus dari Metro TV untuk terus mengawal kasus ini hingga tidak ada lagi kejadian serupa. Terima kasih Ibu Nina Saleha dan juga Ibu Mira Widiawati telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.